used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami ingin bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu untuk mengenal, menghayati akan daya dan karya Roh Kudus-Mu. Buatlah kami peka akan ajaran-Mu Tuhan, sehingga kami semakin beriman kepadamu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Roh Kudus memberi daya kekuatan. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.5, memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Dan indikator pencapaian hasil belajar, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul dan menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja saat ini. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Maka melalui peristiwa Pentakosta, gereja perdana juga mengungkapkan kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin yang kencang. Roh Kudus melepaskan lidah para rasul. Akhirnya para rasul diberi keberanian untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul sehingga para rasul berani mewartakan dengan semangat yang berapi-api, yakni Yesus adalah Tuhan. Kita akan menggali pemahaman tentang karunia Roh Kudus melalui doa mohon 7 karunia Roh Kudus oleh Santo Bonaventura. Kami mohon kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih melalui Engkau, Putra Tunggalnya yang menjadi manusia demi keselamatan kami, yang disalibkan dan dimuliakan demi kami, agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi ketujuh karunia Roh Kudus yang menaungi Engkau dalam segala kepenuhannya. Karunia kebijaksanaan guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah Engkau sendiri. Karunia pengertian guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenalan guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Karunia takut akan Allah guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Itulah ya Tuhan permohonan kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi kehormatan nama-Mu yang kudus,
bersama Bapa dan Roh Kudus, segala sembah sujud dan kemuliaan, puji-pujian, keagungan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Ananda sekalian, setelah kita mendoakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus dari Santo Bonaventura, kita mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya mendampingi setiap orang dan juga mendampingi gereja hingga saat ini. Pendampingan Roh Kudus tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa karunia-Nya. Apa itu karunia? Karunia merupakan pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada manusia, digunakan untuk saling melengkapi dan menghargai. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1830, di sana dituliskan kehidupan moral orang-orang Kristen ditopang oleh karunia-karunia Roh Kudus. Karunia ini merupakan sikap yang tetap yang mencondongkan manusia supaya mengikuti dorongan Roh Kudus. Jadi, Katekismus Gereja Katolik ini mau mengajarkan bahwa karunia-karunia Roh Kudus membantu kita untuk menaati dorongan ilahi dalam diri kita agar kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, jika Allah memberikan karunia, pasti ada manfaatnya. Karunia-karunia Roh Kudus itu dimaksudkan Allah untuk menguduskan kita supaya kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Santo Bonaventura sendiri dalam doanya menjelaskan ada 7 karunia Roh Kudus, yakni karunia kebijaksanaan. Apa itu karunia kebijaksanaan? Karunia kebijaksanaan adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi dan dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Lalu apa itu karunia pengertian? Karunia pengertian adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendalam tentang kebenaran ilahi dalam iman, bukan sebagai pencerahan sementara, melainkan sebagai pencerahan yang tetap. Kemudian apa itu karunia nasihat? Karunia nasihat adalah karunia untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada nasihat Tuhan dalam segala tindakannya demi mencapai kekudusan dan keselamatan. Sedangkan karunia pengenalan adalah karunia yang memampukan orang untuk menilai dengan benar dalam segala hal kebenaran iman sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip dari kebenaran yang telah dinyatakan. Sedangkan karunia kesalehan adalah karunia yang memampukan orang untuk menghaturkan sembah sujud kepada Tuhan sebagai Bapa dan memampukan orang untuk berelasi dengan semua orang sebagai anak-anak Bapa yang sama. Lalu karunia takut akan Allah adalah karunia yang memampukan orang untuk menghindari dosa dan juga menghindari kelekatan kepada barang duniawi, lebih dari rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Ananda sekalian, setelah kita menggali pemahaman tentang karunia Roh Kudus, kita akan melihat daya karya Roh Kudus pada para rasul dan gereja. Kita buka kitab suci kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 43. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya,
Mem akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
"Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ananda sekalian, setelah kita membaca perikop yang begitu panjang dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 43, tentunya ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Apa yang terjadi setelah para rasul menerima Roh Kudus? Lalu karya apa saja yang dilakukan Roh Kudus dalam diri para rasul? Apa hasil dari karya Roh Kudus melalui para rasul tersebut? Apakah Roh Kudus masih berkarya sampai saat ini? Nah, Ananda sekalian, kita tahu berkat Roh Kudus, para rasul yang awalnya merasa takut dan tidak berani lagi untuk menampakkan diri di hadapan banyak orang, apalagi untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan, tetapi kini mereka menjadi tidak takut lagi. Mereka menjadi berani untuk menunjukkan diri di hadapan banyak orang. Bahkan mereka berani mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Roh Kudus itu menyertai para rasul dengan memberikan pendampingan, sehingga ketika para rasul mewartakan Yesus yang adalah Tuhan, maka pewartaan mereka dapat dimengerti oleh berbagai bangsa. Karya Roh Kudus ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yakni kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47. Di sana diceritakan bahwa pada saat itu jumlah mereka yang percaya bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian gaya hidup para murid pun itu menunjukkan cara hidup yang luar biasa, yaitu mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mereka juga bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka saling berbagi dan mereka semakin disukai semua orang. Ini kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Jadi sampai sekarang pun Roh Kudus itu tetap mendampingi gereja yang masih terus menghadapi tantangan. Nah, Roh Kudus itu senantiasa menjiwai setiap anggota gereja sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman dengan saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling menguatkan. Roh Kudus juga mendampingi gereja sehingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya. Karya gereja itu dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini. Misalnya pelayanan pendidikan itu melalui sekolah-sekolah,
kemudian karya pewartaan itu melalui pengajaran-pengajaran atau khotbah, kemudian karya liturgia seperti perayaan Ekaristi, ibadat-ibadat, dan sebagainya. Nah, Ananda sekalian, untuk semakin memahami daya karya Roh Kudus dalam diri seseorang, mari kita membaca dan menyimak cerita pengalaman berikut ini yang berjudul Suka Membantu. Ratna bersama dengan belasan gadis lain berdesak-desakan dalam bus kota yang akan mengantar mereka ke suatu kantor perusahaan untuk suatu wawancara supaya dapat diterima bekerja di kantor perusahaan itu. Mereka rupanya sudah agak terlambat, maka ketika bus itu berhenti di depan kantor perusahaan itu, mereka berhamburan keluar dari bus dan bergegas ke kantor itu. Seorang ibu setengah baya yang bersama-sama menumpang bus, karena mau buru-buru turun, tas tangannya tersangkut pada pintu bus, jatuh, dan isinya berhamburan di samping bus. Ibu itu berusaha membungkuk dan berjongkok untuk memungut barang-barangnya. Melihat itu, Ratna berjongkok pula untuk membantu memungut barang-barang yang tercecer dari ibu, sementara teman-temannya yang lain telah menghilang di balik kantor perusahaan. Ibu itu sangat berterima kasih kepada Ratna, menanyakan namanya dan bertanya ia mau kemana. Ratna menjawab, "Nama saya Ratna, Bu. Saya datang untuk ikut wawancara di kantor di depan itu. Siapa tahu saya dapat diterima bekerja di situ. Tetapi rupanya saya telah didahului oleh teman-teman saya. Saya sudah terlambat." Nyonya itu hanya berkata, "Silakan ikut teman-temanmu, Nak. Siapa tahu kamu bernasib baik. Sampai jumpa. Senang kalau bisa bertemu lagi dengan gadis sebaikmu." Dia adalah gadis terakhir untuk diwawancarai. Ketika ia memasuki ruangan wawancara, ia agak kaget karena ia kini berhadapan dengan nyonya yang tadi dibantunya. Nyonya itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Saya sudah menunggu, Nak Ratna. Pekerjaan untuk Nak Ratna sangat sesuai dengan sifatmu yang suka membantu. Nak Ratna bisa mulai bekerja esok atau lusa, terserah Nak Ratna." Dikutip dari Percikan Kisah Anak Manusia, Komkat KWI, ditulis oleh Romo Yosef Lalu, PR. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini yang berjudul Roh Kudus Memberi Daya Kekuatan, sekarang silakan Ananda ambil sikap hening sejenak. Kita merefleksikan kembali seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Kita telah belajar bersama dan memahami bahwa Roh Kudus itu senantiasa mendampingi setiap langkah hidup kita. Apakah Ananda sudah menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? Pernahkah kamu merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntunmu melakukan hal yang baik? Seringkah kamu mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hati nuranimu? Ananda sekalian, silakan hasil refleksimu kamu tulis dalam buku catatanmu. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini.
Datanglah ya roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.